Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku coach, saya ingin ini, apa kabar Ibu Heri? Alhamdulillah sehat Bu Nadia. Oke, eee, izin minta waktunya sebentar ya Ibu. Iya, silakan. Baiklah, kita kan mau coaching nih sekitar 15 menit ya Ibu, Nadia bisa ya minta waktunya sedikit ya Ibu ya? Iya. Oke, baik, Ibu, baik kita ini untuk memulai, Ibu mau bicara tentang apa? Yang tentang kita yang pas malam itu aja Bu Nadia. Oke, Di, silakan Ibu. di mana eh, yang bertanya Ibu ya? Ya, Nadia mau tanya, Nah, misalkan Ibu ceritakan, di sini kan kita sifatnya hmm, rahasia nih, tapi ya. apa Ibu bisa ungkapkan apa yang Ibu alami ke Nadia tanpa rasa ragu, gitu. Insya Allah kerahasiaannya dijaga di sini. Eh, Bu Nadia, Ya, Ibu. berarti kan Ibu yang bertanya mana dia ya? Ya. Apa yang Ibu Nadia Nadia sebagai coaching, Ibu. coaching Nadia ya? Oke. Iya. Ya, Nadia, gini Nadia, Ibu Apa pernah yang Ibu mau ceritain aja ke Nadia. Ayo coba Ibu ceritain eh masalah apa. Ibu kan mempunyai siswa 20 orang nih Nadia. Ya Ibu. Ya, 20 orang ini di mana Ibu kan memakai Chromebook tuh. Kita kan belajar sekarang pakai Chromebook. Ya. Tetapi di dalam pelaksanaan pakai Chromebook tentu jaringannya banyak nih, ya kan? Jadi kan itu Ya. permasalahannya. Permasalahan Ibu seperti itu Nadia. Di mana eh, Chromebook itu kan harus semua memakai, ya kan? Harus Ya. diberikan kepada anak-anak kita. Tetapi udah Ibu coba, tak tak berjalan Chromebook-nya itu karena masalahnya adanya jaringan yang kurang. Seperti itu Bu Nadia. Oh gitu. Berarti gini Ibu. Ibu Mm. kan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan Chromebook. Kalau Nadia Ya, boleh tahu kan Ibu ada kendala nih. Dalam iya. mata pelajaran apa itu Ibu? Yang pernah Ibu coba kemana dalam mata pelajaran apa Ibu? Sebenarnya Ibu setiap apa-apa tuh pelajaran itu Ibu menggunakan Chromebook Nadia. Kami menggunakan Chromebook itu sekali seminggu lah ya, gitu Ya. kan. Tapi di waktu itu memang masalahnya jaringan itu. Itu waktu itu Ibu belajar tentang IPA. Oh, jadi mata pelajaran IPA kemarin ada Iya, masalah ya. bermasalah. Iya, seperti itu Nadia. Oke, baik. Nah, kira-kira ya, Bu, kalau dianalisis menurut Ibu, apa yang membuat siswa ini, ibaratnya apa yang membuat masalah ini kayak kan ada kendala tadi di kelompoknya. Kira-kira Ibu apa gitu? Kalau dianalisis. Oh ya, itu kekurangan jaringan gitu Nadia, di mana eh, namanya internet ini kan kalau dia tidak banyak apanya itu kan kotanya itu tentu tidak tercover semuanya itu Nadia. Jadi permasalahan yang intinya itu jaringan lah atau internetnya seperti itu. Nah, gitu. Jadi kalau jadi masalahnya di internetnya berarti ya, Bu? Benar. Oke. Kalau kelompoknya gimana? Itu cukup atau kurang, Ibu? Chromebooknya cukup siswa ibu bahkan berlebih Chromebook kami 25 Chromebook kalau nggak salah di sekolah. Oke, baik. Nah, di sini kan sudah ada nih permasalahan Ibu tadi, ya. Iya benar. Jadi permasalahannya tuh bukan hanya di ini ya berarti ya, bukan hanya di masalah jaringan. Ada masalah lain nggak Bu selain masalah jaringan gitu? Kalau salah satunya ada juga sih masalahnya di Mhm. mana mereka kurang bisa menggunakan IT tersebut gitu Nadia. Banyaknya kan kalangan menengah sana apa namanya tuh anak-anak kita yang belum punya HP misalnya tuh Nadia kan tentu Ya, dia susah menggunakan Chromebook kalau dia nggak tahu bagaimana cara mengoperasikan internet tersebut gitu itu oh karena gitu. karena di kalangan mereka itu banyak eh, masyarakat yang menengah ke bawah di mana itu di jalan apa namanya rumah itu di dekat pasar gitu seperti itu. Nadia. Gitu. Berarti yang dari permasalahan Ibu ceritakan tadi, selain jaringan, permasalahannya juga, Iya, itu ada juga masalah yang lain berarti ya Ibu. iya tentu Baik, betul. jadi di sini
apa nih kira-kira nih solusi yang bisa Ibu hadirkan nih atau yang Ibu tawarkan untuk mengatasi masalah ini? Ada nggak solusi yang bisa Ibu tawarkan atau yang Ibu bisa hadirkan gitu untuk mengatasi masalah ini? Untuk saat ini Ibu ada sih solusi yang Ibu gunakan, yaitu dengan cara membagi Chromebook itu tidak semua dipakai, bergantian mereka. Misalnya 1 jam ini ya kelompok ini dulu kan dia kan dibagi-bagi kelompok nih Nadia. Ya, Ibu. Itu dibagi kan misalnya 5 Chromebook atau 10 Chromebook gitu kan. Nah, itu masih bisa tercover. Nah, itu jalannya. Kemudian di rumah mereka kan nggak punya tuh, kan bisa minjem sama temannya gitu, cara mengoperasikannya sebentar gitu Nadia. Dan ternyata yang Ibu lakukan itu alhamdulillah berjalan dengan baik seperti itu. Oh, baik. Berarti kira-kira nih Bu, untuk kedepannya komitmen yang Ibu lakukan selanjutnya dan juga yang akan membantu Ibu melaksanakan komitmen itu siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen ini? Gitu. Ya, tentunya komitmen Ibu itu ya Ibu bekerja sama dengan pihak sekolah. Oke. Contohnya nih di kebendaharaan lah ya, karena di situ bidang bagian keuangan ya gitu Nadia. Kemudian Oke. itu pun dengan kolaborasi dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu kan atasan kita, atasan yang tertinggi dari kita. Tak mungkin kita kita memberikan solusi atau menggunakan alat atau menambah apapun jaringan seperti itu atau gimana, tentu kita izin kepala sekolah seperti itu Nadia. Oh, baik. Berarti Ibu nanti bekerja sama juga berarti dengan warga sekolah, Iya. rekan sejawat dan kepala sekolah berarti ya Ibu? Iya, benar. Baik. Baik, jadi sekarang nih sudah mulai tercerahkan ya Bu ya. Mhm. Jadi Mhm. sudah mulai ada solusinya nih. Mhm. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengungkapkan masalah ini dengan alur tirta ini Bu? Gimana perasaan Ibu? Kalau perasaan Ibu, alur tirta ini sangat-sangat mendukung sekali untuk kita berkolaborasi atau mengungkapkan perasaan kita kepada teman sejawat kita, seperti sejawat CGP. Tentunya Nadia nih yang sekarang ini Ibu jadi kawan teman sejawat Ibu, seperti itu kan, di mana permasalahan-permasalahan itu sebenarnya kan kita tak boleh bilangkan ya Nadia ya. Tapi dengan adanya coach dan coaching ini menambah suatu wawasan bagi ibu khususnya bisa memecahkan satu masalah dan bisa diberi dukungan oleh Nadia seperti itu Oh, Nadia. berarti alhamdulillah berarti dengan kita melakukan coaching ini dengan waktu yang singkat membantu Ibu lagi menyelesaikan masalah yang Ibu alami berarti ya Ibu? Iya benar. Oke, baik. Alhamdulillah mungkin sampai di sini saja nih percakapan kita ini Ibu. Dan Nadia ucapkan terima kasih untuk Ibu. Semoga dengan adanya coaching kita ini dapat membantu Ibu menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ya. Iya. Terima kasih Nadia. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nadia. Waalaikumsalam. Bu, apakah Nadia dulu ke Ibu Saida dulu? Boleh. Oke, Ya. apa saya? Sekali jalan ya. Oke, sekali jalan ya. Oke, silakan. Baik, halo, selamat malam Ibu Saida. Selamat malam Ibu. Semangat Ibu. Ya, semangat. Ibu, Mak. Belum ngantuk ya? Belum Ibu, masih tetap semangat. Oke, baik. Menunggu kapan Ibu bisa berbincang sama Bu Nadia. Jadi apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Jadi izin meminta waktunya sebentar boleh Ibu? Boleh Ibu. Nah, kita kan mau melaksanakan coaching nih selama 15 menit nih, sekitar 15 menit lah ya. Jadi ada nggak yang ingin Ibu ceritain ke Nadia gitu? Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah memberikan waktu buat saya untuk bisa bercerita tentang masalah yang saya hadapi Ibu. Begini Bu, hari-hari ini saya khususnya di sekolah ya Bu, dalam pembelajaran di sekolah, saya tuh sangat kesulitan untuk menghadapi anak-anak untuk membuat
situasi belajar itu bisa kondusif, Bu. Sebab saya dulu kan saya ngajar di SMP selama 15 tahun. Ternyata lulus P3K, saya turun di SD. Jadi saya kayaknya gampang gitu untuk beradaptasi dengan anak SD ini, berbeda dengan cara di SMP itu jauh kayaknya berbeda. Ketika saya lakukan seperti trik atau cara saya mengajar ketika di SMP itu tidak bisa diterapkan di SD, karena yang saya hadapi itu anak SD itu lebih sulit untuk memahami apa yang kita maksud. Seperti itu, Bu, yang saya hadapi hari-hari ini. Oh gitu. Jadi ada timbul masalah ya yang biasanya ibu dari SMP ngajarnya ke SD gitu ya. Jadi itu mereka tuh gimana? Antusias nggak sih belajarnya atau gimana sih, Bu? Atau ibu sekarang ngajar apa? Ngajar guru kelas? Tentunya jadi guru kelas, Ibu. Oh, guru kelas berapa? Oh, Guru kelas 3, Ibu. Guru kelas 3 SD berarti ya. Ya ada nggak permasalahan ibu temukan ibaratnya gini, mata pelajaran apa yang sulit untuk maksudnya mereka termotivasi nggak sih atau minat belajarnya kurang atau gimana permasalahan yang ibu hadapi sekarang? Sebetulnya kalau dikatakan di dalam mata pelajaran sih kurang, Bu, ya. Tidak ada ya, Bu, masalah mata pelajaran yang mana mereka sulit, bukan itu permasalahannya, Bu. Tapi permasalahan yang saya hadapi itu mengkondusifkan mereka. Contoh yang saya hadapi, Ibu, ketika pembelajaran, saya selalu berusaha membuat anak termotivasi untuk belajar. Namun membuat seperti apa yang kita harapkan tuh bisa kondusif memang sulit ya, Bu, ya. Mungkin karena mereka masih anak-anak mungkin kali ya, Bu. Contohnya ketika kita menerapkan pembelajaran, metode pembelajaran yang beragam gitulah ya, bervariasi gitu. Mungkin hari ini kita bawa mereka belajar dengan lingkungan, mengamati lingkungan. Seperti contohnya kita belajar tentang makhluk hidup nih. Ayo kita seperti apa makhluk hidup? Ayo kita keliling ruangan, keliling sekolah. Anak-anak ibu bawa pena, bawa buku tulis saja makhluk hidup apa saja yang anak-anak ibu jumpai. Nanti, Bu, ketika keluar dari kelas mereka semangat bawa buku, bawa pena. Mereka semangat. Ternyata di tempat lain ada kelas lain yang main bola karena memang mereka pelajaran penjas. Tiba-tiba nanti lari ke sana lah, Bu, ikut ingin main bola. Jadi mereka sulit, tujuan mereka hari ini gitu, sulit memahami itu. Jadi kemungkinan mungkin karena mereka masih SD itu ya, Bu. Jadi dulu kan yang mungkin dari sayanya juga harus belajar lebih memahami mereka ya, Bu, ya. Nah, kalau di SMP dulu kan tidak seperti itu. Mereka sudah memahami apa tujuan seperti apa gitu. Mereka udah mungkin pemikiran mereka lebih dewasa ya, Bu, ya. Kalau SMP. Ternyata di sini ya seperti itu. Jadi mungkin karena saya baru masuk di SD ini, baru beradaptasi. Jadi bagi saya itu menjadi sesuatu hal yang kayaknya nggak pas seperti yang saya seperti dulu, nggak seperti itu. Mungkin gitu ya, Bu, ya. Sudah beda ya jadi permasalahannya. Jadi gini, nah kira-kira ya, Bu, ya. Kalau dianalisis nih, menurut Ibu, apa yang membuat Ibu merasakan kayak seperti tadi tuh anak-anaknya tuh diajak keluar, dia seharusnya kan belajar tapi IPA gitu, tapi dia tiba nengok anak olahraga dia lari gitu, hilang tujuannya tadi. Nah, itu kira-kira apa yang membuat siswa itu seperti itu gitu? Ya mungkin ya, Bu, masih setelah saya pikir-pikir ya, Bu, ya. Mungkin karena masih pemikiran mereka memang masih tahap mereka ya, Bu, ya, masih di kelas 3 SD memang masih tahap mereka bermain mungkin ya, Bu, ya. Jadi ketika mereka lihat bermain bola, ya mereka mungkin karena mereka gemar juga ya, Bu, ya. Jadi seperti saya katakan tadi, pemikiran mereka mereka masih tahap bermain, pemikirannya masih lebih banyak bermain, itu mungkin ya, Bu, ya. Gitu ya. Jadi kira-kira nih berarti selain mereka tadi tahapnya kan memang bermain ya anak SD ini memang kan memang kadang kan kita belajar sambil bermain juga nih ya, Bu, ya. Jadi menurut Ibu apa yang menarik perhatian siswa gitu nanti untuk
bisa dia ke depannya lebih bisa lagi mengikuti pelajaran dengan baik gitu? Setelah saya pikir-pikir ya Bu, kayaknya alangkah ketika saya membuat mereka belajar praktik di luar itu lebih baiknya tanya dulu sama mungkin guru PJOK atau guru yang lain, rekan-rekan yang lain. Adakah hari ini Bapak Ibu yang mau praktek di juga sama seperti saya praktek di luar kelas untuk belajar atau mengamati lingkungan. Mungkin kalau bisa ya Bu, ketika ada seperti PJOK mungkin lebih baik mungkin ya Bu saya ambil waktu di luar jam itu gitu. Mungkin kalau PJOK-nya pagi, tunggu jam pelajaran PJOK selesai, baru nanti saya ambil jam setelah itu. Jadi sehingga mereka tidak ada kelas yang lain yang ikut bermain di luar seperti mereka. Mungkin seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke, jadi nih Bu, kira-kira nih apa solusi yang bisa Ibu hadirkan atau Ibu tawarkan nih untuk mengatasi masalah Ibu yang tadi nih? Kira-kira tuh apa solusi yang bisa Ibu tawarkan atau yang Ibu hadirkan? Nah, seperti saya sampaikan tadi Bu, nanti saya mungkin diskusi lah sama kawan-kawan rekan sejawat di sekolah ya kan, bertanya dulu. Jadi setiap hari ini mungkin ada rencana untuk pembelajaran di luar kelas atau mengamati lingkungan, ada baiknya saya akan bertanya dulu sama kawan-kawan, hari ini ada Bapak Ibu yang mau praktek di luar, jam berapa, seperti itu Bu. Jadi sehingga saya mengadakan praktek pembelajaran di luar itu tidak berbarengan dengan kawan-kawan. Jadi sehingga anak bisa lebih fokus ke saya, ke pembelajaran yang saya bawakan, tidak terpengaruh dengan kawan-kawannya kelas lain yang ada di luar, apalagi yang PJOK mungkin yang begitu menggoda mereka ya kan Bu bermain gitu. Iya, iya. Kan memang kalau anak-anak kan memang apalagi kalau jam olahraga tuh menggoda mereka kan Bu ya. Gitu ya. Baik Bu, kira-kira nih untuk kedepannya Ibu Saida, komitmen yang Ibu lakukan selanjutnya nih juga akan membantu Ibu melaksanakan komitmen itu siapa? Siapa yang nanti yang bisa membantu Ibu melaksanakan komitmen ini? Dalam hal ini tentunya Ibu, kalau saya pikir-pikir memang harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan harus ada kesepakatan dengan mereka. Jadi kita bisa berkolaborasi, memiliki kesepakatan kalau bisa jangan berbarengan jam kita gitu. Kalau mungkin kelas lain, Bapak Ibu yang lain boleh jam pagi, saya agak siang ya gitu. Jadi ada semacam kesepakatan mungkin ya Bu ya dengan rekan sejawat, dengan teman-teman yang lain sehingga mengadakan pembelajaran di lingkungan sekolah dengan di luar itu tidak berbarengan karena memang anak-anak itu rentan tergoda dengan hal bermain tuh ikuti kawan gitu, itu yang saya pelajari Bu, dan memang komitmen ke depan saya pikir tuh baik Bu, lebih baik seperti itu Bu. Jadi kelas lain pun tidak terpengaruh, kelas saya juga pun mungkin ya Bu ya, saya coba nanti seperti itu Bu, kira-kira begitu. Baik, jadi gini jadi sekarang nih kan sudah mulai nih tercerahkan ya sedikit Bu ya, sudah mulai ada solusinya nih juga tadi yang ibu jelaskan. Sekarang nih bagaimana nih perasaan Ibu setelah mengungkapkan masalah ini nih dengan model cerita ini? Gimana perasaan nih Ibu? Bisa diceritain ke Nadia? Baik Ibu, saya kayaknya merasa senang ya Bu, terbuka gitu ya. Oh iya ya, dengan kita mengadakan coaching seperti ini dengan tahapan cerita ini, kita bisa, iya ya, kenapa tidak saya coba gitu. Soalnya, jadi kita bisa menemukan solusi dari diri kita sendiri. Itu iya ya. Adakah kita coba seperti ini? Kan ada solusinya. Kenapa harus kita berbarengan dengan kelas lain? Kan bisa kita atur jadwal. Kan kita bisa kesepakati. Tidak mungkin satu harian itu kita di lapangan. Jadi bisa kita atur jadwalnya seperti itu, Bu. Jadi dengan melakukan coaching ini, jadi oh iya ya, jadi tercerahkan, terbuka pikiran. Ada ternyata solusinya gitu. Baik. Kenapa selama ini nggak saya lakukan seperti itu, Bu? Iya, berarti ada manfaatnya ya Bu ya saat kita melakukan coaching ini ya Ibu. Sangat bermanfaat Ibu. Baik, mungkin hanya itu aja yang bisa Nadia kita bersharing, kita berbagi. Terima kasih untuk waktu yang Ibu Saida berikan.
Baik Ibu, terima kasih juga Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ibu. Yuk, Begitu. Terima selamat kasih. malam. Selamat Oke. malam. Siapa lagi yang jadi host ini? Eri sama siapa nih? Bu Said apa Nadia lah ya? Karena tadi Boleh. kan apa? Bu Said udah tanya tadi apa mau lagi kan gitu. Tapi dia mau tanya Boleh. lagi ya. Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nadia. Waalaikumsalam Ibu. Tidak mengganggu nih. Nanti nih ada apa gitu. Insya Allah tidak, Istilahnya Ibu. ada yang Aman. Bu Eri tanya-tanya dikit nih. Iya Ya. Ibu, silakan Ibu. Baik. Kira-kira Nadia kan mengajar di kelas berapa? Nadia sekarang mengajar di kelas 4 Ibu. Kelas 4 ya. Waktu sekarang ini Nadia pernah nggak ada masalah dalam pembelajaran Nadia dari segi misalnya entah dari segi dia tidak bisa membaca ataupun dia terlambat gitu, kira-kira bagaimana Nadia? Baik Ibu, sedikit di sini Nadia akan menceritakan sedikit ya Ibu. Iya. Nadia kemarin ada mengajar, jadi menemukan anak yang 2 orang siswa yang tidak bisa membaca. Pada saat Nadia ngajar kelas 5 kemarin, Nadia menemukan 2 siswa yang tidak bisa membaca. Di situ Nadia merasa gini, mereka udah kelas 5 loh nih, terbeban agak maksudnya agak di hati Nadia, ya Allah mereka nih udah kelas 5, mereka harus bisa baca loh, kayak gitu. Mereka harus bisa gitu. Untuk naik ke kelas 6 mereka harus bisa baca gitu. Iya. Itu masalah yang Nadia hadapi kemarin. Gitu. Oh iya ya, berarti Nadia tuh mengajar di kelas 5, kemudian yang Nadia yang menghadapi masalah tentang anak yang tidak pandai membaca, padahal dia sudah kelas tinggi ya Nadia. Ya, itu. Berarti dia tidak mencapai targetnya, seperti itu Nadia ya. Dimana nantinya kita nih anak kita otomatis kalau udah kelas 5 itu kita berharap anak kita pandai membaca. Jangan kan membaca gitu aja Nadia. Misalnya kalau dia nggak pandai membaca, tidak bisa mengartikan, tidak bisa memahami apa yang tertera di dalam itu kan gitu. Kalau dia nggak pandai baca, apa yang mau dipahaminya kan seperti itu ya Nadia. Baik, kemudian kira-kira apa yang Nadia lakukan? Tentu nih ada nih pemikiran-pemikiran Nadia untuk pemecahan masalahnya itu kan gitu kan. Apa trik-trik ataupun strategi-strategi yang Nadia lakukan untuk mengatasi anak tersebut seperti itu Nadia? Baik Ibu, yang Nadia terpikir nih untuk memecahkan masalah ini yaitu dengan cara pertama Nadia bisa memanggil kedua siswa tersebut untuk Nadia ajari membaca di kelas di saat jam istirahat. Kedua, pada saat nanti mereka kan anak-anak lain mengerjakan tugas nih, mereka berdua nanti Nadia panggil secara bergantian ke depan ke meja Nadia untuk membaca. Itu rasa Nadia yang Nadia bisa lakukan. Yang ketiga Nadia rasa bisa Nadia lakukan yaitu mengusahakan berkolaborasi dengan kedua orang tua dengan orang tua siswa yang berdua orang ini gitu. Untuk kayak mana supaya anaknya bisa membaca dalam target kan dalam 3, 4 atau 5 bulan harus bisa baca kayak gitu. Jadi Nadia nanti harus bekerja sama dengan orang tuanya karena Nadia rasa kalau di sekolah waktu kita tuh sedikit, yang banyak tuh anak-anak waktunya di rumah bersama orang tua. Nadia rasa itu yang bisa Nadia rencanakan sih. Baik, ada lagi Ibu pertanyakan sini Nadia. Nadia kan udah membuat strategi-strategi agar anak itu bisa membaca. Ada trik-trik yang Nadia lakukan. Contohnya tadi Nadia berkolaborasi dengan orang tua, ya. Kemudian Nadia ajarkan dia seperti berlebihkannya waktu kan gitu ya Nadia ya untuk dia khususnya ya. Nah, kemudian kira-kira Nadia lakukan itu dalam jangka berapa yang digunakan dalam pencapaian tujuan itu? Berapa lama jangkanya Nadia? Baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Baik Ibu, Nadia akan mengusahakan nih, kan mereka udah kelas 5 nih Bu. Betul. Harus naik kelas 6 nih. Kalau enggak kan kita sebagai guru kan merasa ini loh kayak mereka harus naik loh. Kalau enggak nanti gimana rasa batin hati kita gitu kan? Kan jadi kayak berat loh. Mereka harus kayak mana harus bisa kayak gitu kan? Pokoknya harus bisa. Apapun mereka harus bisa baca. Mereka harus naik kelas. Itu yang Nadia rasakan memang berat. Kayak terbebani hati Nadia. Pokoknya mereka harus bisa baca dalam waktu target. Nadia targetnya 4 bulan gitu. 4 bulan ya. Nadia, cuman karena tadi orang tuanya mau berkolaborasi, alhamdulillah Nadia dapatkan orang tua berdua tuh memang alhamdulillah memang support, memang ada apanya ke anak gitu ibaratnya mau dia membantu. Jadi dalam 3 bulan nanti putus gitu, insya Allah bisa membaca. Duh, luar biasa sekali ya pengorbanan Nadia ya untuk anak yang tadinya tidak bisa membaca ya Nadia ya. Dan Nadia pun jangka waktunya 4 bulan Nadia targetkan seperti itu kan Nadia. Memang luar biasa pengorbanan Bu Nadia ini. Itu Bu bukan Nadia, itu orang tuanya ya, orang tua, tapi kan Nadia yang mau juga yang mau kerja sama Alhamdulillah ada itikat baik dari orang tua. Kadang kan ada juga yang nggak mau bekerja sama. Dia menemukan alhamdulillah dia mau bekerja, itu yang penting dari rasa. Boleh. Kemudian Bu Nadia, memang kalau Ibu lihat-lihat ya Bu Nadia ya, memang selaku seorang guru itu memang kita harus betul-betul supaya anak kita tuh pandai baca, apapun jalannya seperti itu Bu Nadia ya. Kemudian Bu Nadia, sungguh luar biasa sekali. Kemudian apa yang Ibu tadi kan jangka 4 bulan tuh. Iya. Ya. Tadi kan Bu Nadia katakan bahwa yang mendukung itu kolaborasi dengan orang tua. Tentunya ada nggak pihak-pihak lain yang mendukung Bu Nadia itu seperti itu? Baik, selain orang tua, Nadia juga berkolaborasi atau yang mendukung itu Nadia bekerja sama atau berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, dengan sejawat yang mau membantu Nadia juga dalam menyelesaikan masalah ini. Karena kan Nadia nggak bisa juga sendiri. Nadia juga perlu membicarakan hal ini kepada kepala sekolah dan rekan sejawat dan minta saran mereka bagaimana yang terbaik untuk anak ini, apa yang bisa kita lakukan yang pokoknya yang terbaik untuk anak-anak didik kita seperti itu Ibu. Alhamdulillah kepala sekolahnya, rekan sejawat itu mendukung Ibu. Mereka mau berkolaborasi gitu. Iya, berarti luar biasa sekali ya Bu Nadia ya. Di mana Bu Nadia tuh mau berkolaborasi dengan teman sejawat dan tentunya dengan atasan kita juga ya Bu Nadia ya. Baik, apa yang Ibu rasakan di saat adanya kita ini seperti ini, coach dan coach itu tadi, apa yang Ibu rasakan? Dengan kita melakukan coaching ini Bu, Nadia merasa alhamdulillah kayak sedikit beban di hati itu agak terkeluarkan dengan adanya curhat ini, dengan ada coaching ini. Jadi Nadia itu bisa menemukan solusi dari masalah yang Nadia hadapi. Dengan adanya coaching ini kan, jadi Nadia bisa menemukan nih solusi nih dari masalah yang Nadia hadapi tadi nih ya, kayak gitu Ibu. Ada pencerahannya, di situ Nadia dapat pencerahannya gitu. Ya. Oh, berarti seperti itu Bu Nadia ya. Berarti banyak sekali manfaat dengan coach ini ya Nadia atau coaching ini ya Nadia ya Bu Nadia ya. Istilahnya kalaupun kita bisa sharing gitu ya, walaupun kita tuh agak gimana gitu kita utarakan isi hati kita, tapi dengan ada coaching ini kita tentunya intern dengan intern aja gitu Nadia ya Bu Nadia ya, bukan disebarluaskan kemana-mana seperti itu Bu Nadia. Ya baik, terima kasih Bu Nadia atas perhatiannya dan kerjasamanya. Dan kali kita berjumpa lagi Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Iya sama-sama. Silakan. Sekarang saya jadi coach, siapa yang jadi coach saya?
Bapak. Siapa? Terserah, siapa? Eri atau Nadia Ya, boleh? Nadia boleh, Nadia. Bu Heri aja ya kan. Boleh. Tadi Bu Nadia udah Bu Heri sekarang. Oke ya kan? Ya, Boleh. Boleh. terpental ibu tuh. Enggak tahu. Ya terpental ya. Apa itu jaringan tuh ya? Kasihan. Gak apa-apa, waktu kita masih ada 15 menit lagi. Iya, tunggu dia ya. Kita tunggu ya. Halo Bu Saida. Bu Saida. Mungkin jaringan dia jelek nih. Tempat kakak ini jelek juga loh jaringannya dia. Payah nih, karena timbul juga. Tadi sempat putus sih Bu, tapi sebentar. Waktu Iya. jadi coach tadi. Iya. Itulah makanya dia. Namanya perkemahan. Itu pental dia, agak putus-putus. Bu Saida. Bu Saida. Masuk. Silakan Bu Saida. Malam Ibu, tiba-tiba saya terpental lagi keluar. Maklum Bu Saida. Tak nampak wajah nih. Gak apa-apa. Suara nyaman. Boleh. Luar biasa memang jaringan. Malam hari ini tak bersahabat sekali Bu. Iya betul. Nampak lah. Baik Ibu Eri, selamat malam Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Beda. Saida. Gimana perasaannya hari malam ini? Sedih sih, nggak ikut penutupan. Terpaksa di dalam kamar. Ya, ayo tarik napas dulu, tenangkan hati dulu. Oke. Nah, udah agak tenang perasaannya Bu Eri. Alhamdulillah udah Bu Saida. Lanjut. Oke. Nah, seperti yang kita sepakati Bu Eri, hari ini kita akan melakukan coaching antara saya dengan Bu Eri. Nah, sebelum kita mulai, makanya saya katakan tenangkan dulu. Udah enak sih suasananya Bu? Enak suasananya? Udah nyaman? Udah enak hati nih, nggak sedih lagi? Tidak, enggak lagi lah, karena bergabungnya. Oke Bu Eri, apa yang bisa saya bantu Bu Eri? Gimana ya Bu Saida? Ibu ada juga permasalahannya di sekolah itu Bu Saida, di mana anak ibu, khususnya dia kan udah kelas 4 nih, tetapi dengan terbentur dari keluarga, mereka ini orang nggak mampu Bu Saida. Tentu dia masuk sekolah itu sering terlambat dia kan Bu Saida. Dia tidak pandai membaca, dia terlambat seperti itu Bu Saida. Dengan apa dia terlambat ini caranya? Gejalanya ataupun dia nggak bisa datang cepat tadi itu dikarenakan dia tinggalnya jauh ya Bu Saida, dari sekolah ibu tuh dia jauh. Kemudian mereka itu tidak punya si kendaraan, tapi kendaraan cuma satu. Sementara ya yang ibu dengar dari anak tersebut ataupun orang tuanya tersebut, orang tua tersebut mengatakan dia punya kendaraan cuma satu, itu pun kadang-kadang rusak Bu Saida. Dan ibu dapat memahami sih permasalahan mereka. Ibu nggak menyalahkan orang tuanya. Kemudian ibu dengan cara ibu ibu apakan gitu, kenapa seperti itu kan. Jadi rupanya seperti itu Bu Saida. Itu ya Bu ya. Sangat bisa kita sebagai guru kasihan ya Bu ya. Iya. Empati dengan keadaan mereka. Nah, betul, benar. Seperti tadi Ibu sudah cerita dengan keadaan kondisi anak murid kita yang seperti itu Ibu. Iya. Lalu langkah apa yang sudah Ibu lakukan dalam
menghadapi atau mengatasi situasi yang anak hadapi seperti itu? Iya, terima kasih Bu Syaida. Ibu tentunya berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah khususnya Bu Syaida ya. Dan kepala sekolah itu kan harus mengetahui dulu apa sih permasalahannya kan seperti itu. Ibu konsultasi dengan kepala sekolah terus memberikan tanggung jawab itu kepada ibu kan seperti itu. Bagaimana Bu Erika mengatasinya gitu kan. Jadi setelah itu ibu memanggillah orang tuanya ini ke sekolah dan bicaralah apa namanya saling terbuka lah gitu Bu Seda. Apa sih permasalahannya? Lalu seorang tua tuh menjawab, sebenarnya anak saya tuh Bu, dia tuh udah cepat bangunnya Bu, katanya seperti itu. Tetapi katanya 2 sekolah yang saya jalani Bu, tempatnya jauh-jauh. Yang abangnya SMP, yang dia SD seperti itu Bu Saida. Kemudian jadi bagaimana saya bilang gitu seperti dia gitu. Ya itulah Bu permasalahannya. Jadi kan jadi gini aja lah Bu saya bilang sama dia, bagaimana kalau misalnya ibu bangun itu anak jam atau jam berapa namanya jam 6, coba bangunkan dia jam 5. Tentu dia kalau udah siap, tentu dia tinggal mengangkat aja anaknya lagi tuh berangkat minimal jam 7 kan Bu Saida atau setengah 7. Jadi dia diantar abangnya dan diantar adiknya kan seperti itu. Seperti itu beda. Namun oh iyalah Bu Eri kata orang tuanya itu. Jadi setelah Ibu Eri lakukan seperti itu, alhamdulillah dia tidak terlambat lagi Bu Ida dan dia pandai membaca karena Bu Eri terus mengontrol dia setiap hari selesai apa namanya istirahat. Maksudnya pas jam istirahat dia Ibu panggil sedikit demi sedikit pengenalan huruf, menyambung huruf seperti itu Bu Saida. Alhamdulillah dia udah bisa Bu Saida seperti itu. Oh, sungguh luar biasa ya Bu. Iya. Bu bisa berarti berkolaborasi dengan orang tua ya Bu untuk mengatasi masalah yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Namun dalam Ibu menawarkan solusi nih, tadi Ibu udah tawarkan solusi kepada orang tua, langkah apa yang dilakukan dan sudah dicoba dilakukan dan sudah dijalankan. Namun saat menjalani yang disampaikan solusi yang Ibu tawarkan tadi ketika dijalankan, adakah masalah, tantangan yang Ibu hadapi selama rencana itu sudah dijalankan, adakah tantangan yang Ibu hadapi? Setelah saya berkolaborasi, setelah saya berkolaborasi dengan orang tua, alhamdulillah mereka sudah berubah. Tadinya terlambat jadi tidak terlambat. Jadi memang suatu kolaborasi yang baik antara saya dengan orang tuanya seperti itu Mbak Ida. Dan anaknya juga seperti itu, saya berkatakan dengan dia, jangan sampai bangun terlalu lama, kemudian tidur jangan terlalu lama, seperti itu, bangun cepatnya, kemudian tidurnya agak dipercepat seperti itu Mbak Ida. Ya luar biasa Bu ya. Berarti tidak ada kendala yang Ibu hadapi ya kan Bu, luar biasa. Nah Ibu, dan ketika Ibu menjalankan itu tadi, Ibu sudah sampaikan bahwasanya Ibu berkolaborasi dengan orang tua gitu ya kan Bu. Nah, kalau di lingkungan sekolah itulah Bu, di lingkungan sekolah kita, kira-kira ada juga yang Ibu ajak, siapa saja yang Ibu ajak juga untuk bisa bekerja sama dengan Ibu untuk bisa mencapai apa yang Ibu sudah solusi yang sudah Ibu tawarkan tadi ya kan, supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kira-kira ada nggak yang Ibu ajak, siapa saja yang Ibu ajak untuk bisa bekerja sama dengan Ibu? Tentunya dari dia juga ya Bu Ida ya, dari orang tua yang tadi tuh kan, karena dia bisa diajak kompromi, dia bisa diajak kerjasama. Kemudian kepala sekolah juga memberikan masukan-masukan kepada Ibu gitu seperti itu kan. Dan teman sejawat juga seperti itu, dan lingkungan sekolah juga seperti itu Pak. Oh luar biasa ya Bu ya. Dan sejauh ini sampai hari ini bagaimana menurut Ibu kolaborasi dan rekan-rekan sejawat dengan kepala sekolah, respon mereka dengan apa yang Ibu lakukan dalam menangani
keadaan masalah yang Ibu hadapi tadi bagaimana? Kira-kira tanggapan mereka, respon mereka dengan apa yang sudah Ibu lakukan itu? Kalau saya mengatakan sangat senang sekali dengan adanya coach dan coaching ini membantu kita untuk bertambah wawasan kita, bertambah apa kita supaya kita lebih maju lagi ke depannya. Seperti itu Pak Saida. Baik Ibu, terima kasih Ibu Eri. Berarti masalah Ibu bisa Ibu temukan solusinya ketika kita bercerita seperti ini ya Bu ya. Iya. Baik Ibu. Nah, setelah kita melakukan coaching ini, pertanyaan saya, bagaimana perasaan Ibu Heri setelah kita mengadakan coaching ini, Bu? Ya, saya sangat senang, Bu, dengan bisa membantu saya berwawasan lebih maju lagi, berwawasan lebih supaya lebih baik lagi seperti itu. Saya sangat senang dengan adanya kolaborasi seperti ini. Luar biasa, Bu Heri ya. Semangat terus ya, Bu Heri. Semangat. Terima kasih waktunya bisa bercerita, berbagi dengan saya malam hari ini. Mudah-mudahan di hari berikutnya kita bisa saling berbagi kembali ya Bu Eri ya. Ya, selamat malam, tetap semangat, sehat ya Bu Eri. Semangat. Malam semuanya, selamat malam Bu Nadia. Nadia suruh kita gabung. Iya, kita masuk ke room lagi. Oke. Udah ya. Oh jadi coach Nadia nggak di coach, nggak jadi habis waktu. Nggak usah lah Bu. Berarti saya udah jadi coach, udah jadi coach kan sama ya. Oke. Jadi kan Kita room berarti ya. Karena kita sudah ditunggu Ibu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Saida, makasih Bu Heri, makasih Iya, banyak. Terima kasih sama-sama.